Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang kami ucapkan kepada Pak Wali Kota Kediri, Pak Wali Kota Malang, Pak Setiaji, mohon maaf. Siap. Ya, dan juga para inovator ini telah hadir juga Ibu Kusia dan juga Pak Erik Setio Santoso, Sekretaris Daerah Kota Malang. Kami ucapkan selamat Pak Wali Kota. Makasih. Inovasi Jarik Mak Siti ini masuk ke dalam tahap presentasi dan wawancara yang diusulkan oleh SMP Negeri 10 Malang ya. Ini menarik sekali. Kita memiliki waktu 20 menit, nanti 7 menit untuk presentasi, 13 menit untuk tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu panelis independen KIPP 2023, yaitu Profesor Siti Zuro, saya sendiri Eko Prasojo, kemudian Pak Eri Riana Hajab Pemekas, Ibu Neneng Gunadi, Pak Dadan Suharma Wijaya, Pak Nur Jaman Mokhtar, Ibu Indah Suksmaningsi, Pak Tulus Abadi, Pak Rudiarto Sumarwono, dan Profesor Pasli Jalal. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Pak Wali Kota Malang untuk mempresentasikan inovasi, nanti mungkin bisa dibantu oleh para inovator. Silakan. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para dewan juri yang saya hormati, para inovator dan OPD terkait yang saya banggakan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan upaya dan usaha kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan ini mempunyai nilai manfaat khususnya Kota Malang dan umumnya warga negara Indonesia. Yang melatari ini pertama, sehingga secara filosofi kami sampaikan, Tuhan, saya beragama Islam, bahwa Allah telah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita ini ciptaan hamba Allah yang luar biasa, sebaik-baiknya ciptaan. Termasuk di dalamnya mungkin secara dohir ya, orang itu melihat anak ini mempunyai kekurangan, tapi justru di baliknya saya yakin dan hakul yakin bahwa Tuhan itu adil, maka Tuhan pasti anak ini punya keistimewaan yang lain yang perlu kita gali bersama-sama. Sehingga perlakuan sama ini kewajiban bagi kita untuk selalu kita kedepankan dalam pembelajaran dan proses-proses yang lain. Maka landasan pemikiran inovasi adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi, ada setara berkeadilan tanpa diskriminasi. Terlebih saat ini saya kira Jarik Mak Siti ini sangat-sangat mempunyai benang merah dengan kegiatan, dengan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga anak-anak bahan ajar dan sumber ajar bukan hanya di kelas, di semuanya, dan mereka mempunyai kesamaan dalam perlakuan. Terlebih para dewan juri, kami maksudkan di sini kenapa 2 kali kita masuk ke 99 dan bahkan ada yang sudah masuk ke 45, ini berkaitan dengan anak-anak istimewa. Karena kami mempunyai pendekatan yang tadi. Jadi sesuai dengan visi misi di Kota Malang juga. Selanjutnya perlu kami sampaikan jumlah siswa berkebutuhan khusus di Kota Malang ini situasinya nggak tahu ini kok terus bertambah ya. Dari 24 ini menjadi 165. Ini bukan karena ketidakberhasilan Kota Malang, tapi kesadaran masyarakat dan terus terangan masyarakat semakin hari semakin menguat. Dari apapun yang dilakukan langsung bisa disampaikan. Jadi akibat permasalahan hambatan akademis dan mental, ada problem-problem awal, ada guru kesulitan melayani pembelajaran karena apa? Karena paradigmanya tidak sama, orang tua tidak puas dengan sistem pembelajaran dan layanan pendidikan karena masih ada ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, permasalahan selanjutnya dampak ada perkembangan akademisi dan mental siswa ini kurang ya, karena tadi perlakuan tidak sama, meningkatnya risiko hambatan interaksi sosial karena mereka mohon maaf ketika difokuskan mungkin anak istimewa ini di sekolah yang sama aja, saya kira secara psikologis baik orang tua maupun anak sudah
aniaya karena dia disendirikan dalam kelompok-kelompok termarginalkan. Proses pembelajaran di sekolah tidak menyenangkan lah. Alhamdulillah, maka Jarik Mak Siti ini menjadi sebuah solusi. Selain di Kota Malang mulai tahun 2019 sudah menetapkan bahwa menjadi kota inklusi, ini terus menerus dan tujuannya apa? Untuk mengoptimalkan kemampuan siswa istimewa sehingga mampu menampilkan eksistensinya sebagai individu yang cakap dan mandiri. Sasarannya adalah anak-anak yang dimulai dulu dari SMP 21, sekarang sudah replika ke 29 SMP dan insya Allah nanti bisa berdialog langsung karena hari ini ada 2 siswa yang kami hadirkan dan nanti biar juga bisa lihat proses pembelajaran di SMP yang kami tunjuk. Keunggulan inovasi ini adalah metode pendidikan inklusi bagi SMP reguler. Tentu ini ke depan nanti bisa dikembangkan pada non reguler juga. Menyeluruh dari proses ya screening awal, karena apapun kami perlu screening karena mengetahui tingkat pemahaman, IQ-nya di mana, keterbatasnya di mana. Terus kita juga kurikulum adaptif ya. Ini saya kira juga linear dengan proses pembelajaran yang kita kuatkan saat ini Merdeka Belajar. Yang keempat adalah optimalisasi seluruh SDM sekolah. Bahwa tugas kita bukan hanya tugas-tugas guru kelas saja, tapi semuanya sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Sivitas Akademika di sekolah tersebut. Modul ajarnya spesifik tentu karena ini istimewa, jadi ada keistimewaan tersendiri, ada pendampingan guru terprogram dengan baik. Implementasi dilakukan menyeluruh sejak hulu ke hilir, proses mulai pemetaan kompetensi, kan ini pertama penjajakan, inventarisir tentang kebutuhan siswa dan apa ya kendala-kendala siswa, penerapan kurikulum, terus psikoterapi, program pengembangan diri dan seterusnya sampai evaluasi yang periodik. Selanjutnya, implementasi proses terencana, terukur dan terevaluasi sebagaimana tampilan karena keterbatasan waktu nanti mungkin ada pengayaan dan pendalaman ketika ada tanya jawab. Yang lebih menarik adalah capaian output program meningkat signifikan dan bahkan tadi disampaikan ada 2 anak ini yang signifikan. Contoh aja ini, kita ngambil sampel sempat diambil yang namanya Nanda Erik Fitria, itu IQ-nya di awal itu 75. Dengan model pembelajaran ini meningkat menjadi 98, ada Nanda Rafa yang 75 IQ-nya sekarang sudah 99 tes IQ-nya. Dan lebih signifikan lagi ya, dia bersosio dengan masyarakat, tidak ada rasa minder, rasa kepercayaan dirinya semakin naik, dan alhamdulillah ketika di rumah pun dia sudah tidak ada rasa canggung dan seterusnya. Kepercayaan dirinya semakin hari dan semakin kuat. Dan inilah sebetulnya pendidikan harus memproses kemandirian anak dan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Strategi berkelanjutan sekarang adalah dukungan kebijakan. Terus-menerus kami kuatkan dan ini sampai ke SD nanti, sampai ke sekolah dasar. Saat ini kami fokus kepada 29 sekolahan. Dukungan kelembagaan juga demikian, sarana prasarana yang sudah kami lakukan, dukungan tata kelola juga demikian kami lakukan. Kami mengutamakan dulu adalah pada SMP awalnya ya. Dan pada gilirannya nanti terus-menerus akan kami lakukan pada SMP selanjutnya. Adaptif ya. Adaptabilitas tadi mudah dan sangat relevan direplikasikan gampang sesungguhnya. Jadi inovasi tidak muluk-muluk dengan biaya tinggi, tapi semua orang bisa melakukan dengan biaya, dengan terbatasnya biaya juga bisa dilakukan. Dan ini terbukti dengan replikasi dan transfer pengetahuan yang telah dilakukan, seluruh SMP sudah, baik negeri sekarang kami komitmen dan nanti berimbas pada swasta, pada MTS juga demikian. Ini ada beberapa MTS yang sudah datang ke kami untuk belajar dan bagaimana supaya bisa mencontoh ini. Saya kira demikian dan mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita untuk membangun bangsa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota. Kami persilakan kepada panelis
Ibu Indah atau Pak Nur, silakan. Siap, Prof. Siap. Oh ya, ya udah. Prof. Ya, pertama ini berkebutuhan khusus nih belum didefinisikan nih. Apakah menyangkut juga fisik atau hanya mental saja? Nih, ini belum didefinisikan nih kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, dari perkembangan anak yang ikut ini sudah ada statistik perkembangannya nggak, bahwa ini kan sejak 2 tahun lalu ya diadakannya ya. Nah, ini perkembangan mereka ini nih yang sudah lulus, sudah itu berprestasi, mungkin bisa diklasifikasikan dari hasil ya, klasifikasi hasil dari mereka yang itu. Itu sementara nggak bagus. Ya. Terima kasih Pak Nur. Monggo Pak Wali Kota. Tentu kami dua-duanya jalan Bapak, antara redefinisi berkaitan dengan masalah fisik maupun mental. Jadi lebih banyak sesungguhnya ini adalah antara fisik dan mental sudah kami lakukan bersama-sama. Kami tidak pernah berbicara di sini adalah berkebutuhan khusus, karena itu kamu hapus, karena ketika kita memaknai, mohon maaf, berkebutuhan khusus, secara otomatis kita sudah mengatakan bahwa anak ini perlu penanganan khusus. Tapi kami lakukan anak istimewa ini sebetulnya mendefinisikan dan memberikan arah bahwa mereka harus sama dan dia punya keistimewaan. Dua-duanya ini Pak Nur. Jadi bukan difabel kan Pak, ya beda ya? Siap? Gimana? Bukan difabel kan ya? Bukan Bapak. Bukan mental Bapak. Ini sepertinya Pak, mental ya? Ya. Mental aja kan ini? Ya. Oke. Yang kedua Bapak, berkaitan dengan statistik, kami sudah lakukan itu Pak, dan bahkan nanti mungkin tim inovator sudah nyampaikan karena perkembangannya secara statistik, dan bahkan sekarang sudah ada yang kuliah dan seterusnya, nanti mungkin disampaikan. Ada yang melanjutkan ke SMK. Hari ini ada yang datang ya, yang masuk sudah kelas 1 SMK. Tadi kan sudah disampaikan bahwa asalnya IQ-nya 75, sudah 98, 75 menjadi 99. Tapi grafiknya insya Allah sebagaimana tertera dalam tayangan ini. Siap Pak Nur, makasih. Bertanya aja Pak, apakah IQ itu berubah? Ada peningkatan tadi Pak. Ada peningkatan dari 75 menjadi 98, 75 menjadi 99 tadi Pak. Oh, oke. Begitu ya Prof. IQ bisa Pak. Bisa dong. Bisa Pak. Jadi kita lakukan pertama kita inventarisir sebelum masuk tadi kan ada. Jadi kita inventarisir anak ini IQ-nya berapa ketika awalnya Pak. Terus ketika ini diterapkannya dari 75 ini berbasis kita juga mendatangkan tim Pak yang untuk pengetesan IQ itu. Ada perubahan signifikan. Nih, mungkin kalau sejak SD lebih bagus lagi ya Pak ya. Makanya ini kami replika gitu Prof. Harapan kami bisa kita lakukan dan sehingga tidak menutup kemungkinan pertumbuhan IQ itu ya, contoh anak saya sendiri aja dulu sama Prof. Jadi saya sudah mengalami ini sehingga asalnya dia kurang apa gitu ternyata sekarang juga jauh lebih bagus. Baik. Anu Pak Wali, mungkin kalau ada inovator, apa sebenarnya yang dilakukan sehari-hari di kelas itu untuk terapi secara khusus anak-anak ini berkebutuhan khusus ini, kira-kira seperti apa ya? Ini monggo. Oke, terima kasih izin menjawab Prof. Monggo Ibu. Jadi kami di Jaremak City itu mempunyai program Gadis Mening Pinter. Awalnya kami gadis itu menggali data, kemudian mengidentifikasi kategori atau kebutuhan siswa, kendala-kendala siswa itu apa. Kemudian kami lakukan asesmen di situ kami ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan baik akademik maupun non-akademik. Setelah itu kami bekerja sama dengan guru-guru mapel, kami membuatkan planning metrik. Dalam arti planning metrik tersebut ada secara akademik dan non-akademik. Jadi setiap guru membuat planning metrik mana siswa yang harus dibantu, strategi pelayanan apa yang harus diberikan. Nah, setelah seperti itu, maka kami melakukan apabila siswa membutuhkan
pembelajaran individual, maka beberapa siswa kami berikan layanan pembelajaran individual pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian yang memerlukan perilaku yang agak hiperaktif, maka kami bekerjasama dengan BK akan diberikan terapi perilaku. Begitu, Prof. Iya. Jadi itu selama 3 tahun ya di SMP ya, Ibu? J, selama 3 tahun. Jadi peningkatan yang dari 75 ke 98 itu 3 tahun. Dalam 3 tahun. 3 tahun, J. Luar biasa ya. Iya. Berapa jumlah siswa yang berhasil atau yang berhasil dididik dengan metode khusus ini, Ibu inovator? J. Untuk yang kelas 7 itu siswa istimewa ada 165, kelas 8 ada 146, dan kelas 9 ada 141. Ini di SMP 10 ini, Bu? Hanya di SMP 10 ini, Dok. Loh, kok banyak sekali? Ini kan sekolah normal tuh, Bu? Iya, kami sekolah reguler, akan tetapi setelah PPDB itu kami melakukan pemetaan dengan awal tes IQ, maka ada temuan seperti itu jumlahnya. Ini sekarang ada ini, Prof. Nggih. Anaknya ini kami hadirkan di sini, Prof. Bisa langsung ditanya, Prof. Namanya siapa, Adik? Itu sudah. Oh, itu sudah. Kameranya. Ah, Widya Ramadhani, kelas berapa? Bagus. kelas 10. Oh, Barusan Jadi kelas 3 selesai sekarang, lulus. Prof. oh Sudah kelas selesai. 3. Ya, Iya, kelas 9 tadinya. kelas Luar 9. biasa ya. Sekarang kelas 1 ya, Bro. J. Kelas 10 berarti kelas 1, Prof. Iya. Oh, Yang sampingnya ini yang laki, Bro. Oh, nggih. Rafa. Rafa. Ya, Ya. perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Ditama, satu kelas dengan Rizky Fitria juga. Oh, gede sekali badannya ya, Kecil Rama. sekali ya. Sehat. Sehat ya. Sehat sekali. Gimana? Seneng nggak sekolah di SMP 10 ini, Rafa? Alhamdulillah senang karena ada berbagai pengalaman yang saya dapat dan juga ada beberapa peningkatan yang saya dapatkan selama bersekolah di SMP Negeri 10 Malang ini. Orang tuanya juga hadir, Bro. Pak Nur, ini orang tuanya hadir, jadi bisa kita lihat. Kita tanya. Dampingi, Bro. Bisa mendampingi putra-putrinya. Rafa, saya nanya Rafa deh. Silakan Bapak. Wih. Rupanya Rafa ini cerdas nih. Iya, pinter nih Rafa ini. J. Rafa, gini, dari pengalaman yang kamu rasakan bersama teman-teman, apa kamu merasa bahwa ada yang kurang dari kamu? Padahal kamu kelihatan hebat kok. Alhamdulillah kalau misalkan dari hasil tes IQ yang kemarin, memang ada beberapa aspek yang kurang mendukung. Tapi semenjak ada bimbingan dari tim Jari Mas Siti di sekolah kami, akhirnya aspek-aspek tersebut lama-lama meningkat dan berhasil terpenuhi. Aspek apa itu Rafa? Aspek apa? Coba jelasin. Seperti aspek kurang pemahaman pada matematika, kemudian kurang percaya diri pada untuk tampil di depan kelas. Wah, sekarang udah hebat ini. Iya. Kamu udah kelas 2 SMA Nilai ini matematik mah, kelas berapa 3 sekarang? udah SMA. Nilai matematik berapa kemarin terakhir? Kalau nilai matematika yang saat kelas 7 masih belum mendapat, masih baru masuk dari SMP 10 itu mungkin cuma 80 atau bahkan bisa kurang dari 70. Tapi semenjak mendapat bimbingan dari Jari Mas Siti, saya bisa mendapat bahkan hingga 90 ke atas. Walah. Top. Top ini, Ini top ini. Sekolahnya top ini. Udah mahasiswa ini mah Rafa. Iya. Baik. Iya. Terima kasih Rafa dan siapa Ya, tadi yang Fitri. Fitri, Rafa dan Fitri. Dan orang tua sukses ya ibu-ibu ya. Ya. Anak-anaknya Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin cerdas, semakin bisa mengikuti mata pelajaran ya. Ya. Pak Wali kembali ke sini, ini sudah direplikasi di 29 sekolah ya. Kalau saya tidak salah tadi. Ya, sudah 29 SMP yang ada di Kota Malang, yang Kota negeri. Malang. Yang swasta sudah mulai banyak yang tertarik, Bro. Oke, ada program khusus dari pemerintah Kota Malang untuk menyebarluaskan gagasan ini? Sudah, Bro. Jadi tadi dari segi kelembagaan, fasilitasi dan seterusnya, dan memang kami kuatkan kepada
pendidik ya, bahwa tadi ya mohon maaf ayat yang itu selalu saya kuatkan, Bro. Iya. Bahwa memang Tuhan itu tidak pernah zalim pada hambanya, pasti dia itu sama dengan kita. Cuma kita masih mencari bagaimana supaya metode yang kita terapkan itu sesuai dan apa yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Gitu. Iya. Pak Kadis, apakah ini nih maaf ya, apakah kepada teman-teman yang menangani khusus ini ada insentif atau masuk kumulatif? Enggak, ini serius Pak. Siap Bro. Serius. Siap Bro. Karena ini salah satu untuk sustainability itu di antaranya adalah kepastian reward untuk orang-orang yang lebih giat, kan begitu? Siap. Gitu. Masa orang yang telah menelurkan kebutuhan khusus sekian dengan orang yang gak ikut bisa makan, kan gitu Pak? Oke, siap. Jadi gini Prof, Pak Nur, jadi tetap ini kami lakukan dan saya pertimbangkan Pak, karena semuanya gini, jadi tugasnya ini bukan tugas perorangan, tapi tugas tadi adalah tugas bersama-sama. Jadi kelas A ketika menemui sesuatu kendala, maka ini ditugaskan bisa dikerjasamakan dan diatasi oleh kelas-kelas yang guru-guru yang lain gini. Jadi inilah yang menjadi kami bekerja bersama-sama untuk tujuan bersama. Sementara ini belum ada nomenklatur untuk memberikan reward. Pak, ini usul aja. Ya. Kalau suaranya nggak kedengeran Pak Nur. Nah, kalau di perwalnya kami memang sudah saya sampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi ini memang kami sudah menghapus sekolah-sekolah khusus untuk teman-teman istimewa itu, Prof. Pak Nur dan Prof. Iya. Jadi sekarang tidak ada lagi sekolah luar biasa ya? Atau unggulan gitu, nggak ada ya? Masih ada, cuma semakin hari semakin berkurang siswanya karena saya wajibkan setiap sekolah itu tidak boleh menolak dengan saudara-saudara kita yang istimewa itu. Oh, luar biasa. Biasa ini. Ada yang lulus SMA Allah yang membalas Pak. Siap, insya Allah. Tadi saya aja ikut nangis Bu Indah. Oh iya, saya juga nih loh sampai lupa mau tanya apa. Begini. Ingat saya Bapak sekarang. Yang saya kagumi tidak hanya siswanya yang istimewa, kayak kira gurunya ini juga istimewa ini Bapak. Gimana cara memilih guru yang sesuai? Apakah ada pembelajaran khusus dulu sebelum kemudian mengajar, atau sebetulnya langsung kemudian dijeburkan dalam situasi ini? Apakah ada Bapak perbedaan kurikulum dengan yang seharusnya untuk orang normal, dan ini ada modifikasi, diberikan kelebihan jam atau kelebihan apa pada guru-guru ini gitu? Itu yang kemudian, luar biasa gitu. Apakah ini khusus? Apa kemudian ada diperbolehkan merubah kurikulum untuk bisa sama dengan orang-orang yang tampak tidak istimewa itu? Saya awalnya gini, Bu Indah. Jadi saya itu kan memahami bahwa anak ini kan ibarat tanaman ya. Jadi tanaman itu kan memang harus diperlakukan sesuai dengan tanamannya. Lah ini yang akhirnya teman-teman ketika saya kasih penjelasan di awal, memang saya dasarnya pendidik. Kita itu sering memperlakukan tanaman jagung diperlakukan seperti padi. Lah anak-anak ini memang kita inventarisir benar. Saya ini nangis sesungguhnya ya, karena alangkah zalimnya kejahatan-kejahatan ketika kita itu memperlakukan anak-anak kita tidak sesuai dengan kodrat yang diberikan oleh Tuhan pada anak itu. Ini yang terus, tapi alhamdulillah guru-guru kita itu bisa menerjemahkan apa yang menjadi permintaan kita. Dan ini bukan inovator saja. Di sini juga ada guru ya. Coba nanti ditanyakan. Ini mohon waktu sedikit, Prof. Ini ada salah satu guru, bukan hanya inovator aja, semuanya guru sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa kita diberikan amanah oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menanam kebaikan itu. Monggo ini
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang kami kuatkan kembali bahwa di SMP Negeri 10 Malang itu bukan sekolah inklusi. Kami, seluruh warga SMP Negeri 10 Malang adalah sekolah yang memang sekolah reguler pada umumnya, seperti sekolah negeri pada umumnya. Dan kami tidak memiliki GPK. Seharusnya memang jika di sekolah tersebut terdapat siswa istimewa, kita menyebutnya, atau siswa berkebutuhan khusus, harusnya kita memiliki GPK. Tapi di awal GPK, ketika GPK, guru pembimbing khusus, atau biasa disebut shadow, gitu. Jadi seharusnya anak istimewa itu ada shadow-nya, ada GPK-nya yang ikut di dalam kelas. Di awal 2018-19 kita ada 24, kemudian meningkat di tahun pelajaran selanjutnya sampai 94, 141, 146, 161 sampai di tahun pelajaran 2022-2023 menjadi 165. Itu hanya total kelas 7 saja Bapak Ibu. Jadi jika di total kelas 7, 8, 9 dalam satu tahun pelajaran itu ada sekitar 571 siswa istimewa. Jadi konsepnya pendidikan inklusi dengan Jarik Masiti di SMP Negeri 10 Malang itu bukan tanggung jawab GBK, bukan tanggung jawab guru BK, tapi tanggung jawab kita semua sebagai seluruh keluarga besar SMP Negeri 10 Malang. Jadi ada guru, ada komite yang didukung juga oleh stakeholder mulai dari Dinas Pendidikan, pemerintah kota, sampai UPT layanan ABK, bahkan kita juga untuk upgrade dan upgrade kompetensi guru. Kita bekerja sama dengan mitra layanan dari perguruan tinggi negeri, mulai dari UMM, Fakultas Psikologi UMM, kemudian Departemen Psikologi Universitas Brawijaya, gitu. Dan alhamdulillah inovasi kita sudah direplikasi, dan tidak hanya direplikasi oleh sekolah yang mereplikasi dikembangkan. Yang sudah mereplikasi itu ada 29 sekolah negeri di Kota Malang, berarti sudah seluruhnya. Total sekolah negeri ada 30, termasuk SMP 10. Kemudian untuk sekolah swasta ada 5, SD ada 2 SD. Dan kami juga mendapat kunjungan studi tiru dari Cianjur, Tarpin, kemudian Asih Bagus. Alhamdulillah Jarik Masiti ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua dan sangat selaras dengan kurikulum merdeka. Jadi bisa kami katakan bahwa dengan Jarik Masiti itu yang merdeka tidak hanya siswanya tapi guru, orang tua dan seluruh pemerintah Kota Malang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, Ibu inovator, para ya dong 2 detik. Ya. 2 detik aja ya. 2 detik Pak Wali Kota, saya cuma mau mengucapkan selamat dan saya terharu banget karena saya tuh mengimpikan ini terjadi di Indonesia. Karena selama ini hanya terjadi di sekolah swasta. Ya, gitu. Jadi keren banget. Aduh. Iya. Terima kasih. Nanti kita hadir di Malang. Siap. Raponnya menunggu Ibu. Pak Wali Kota, terima kasih sekali. Ini luar biasa presentasi dan diskusi kita. Luar biasa program inovasinya. Semoga berkembang terus dan bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.